about me? You have to get through him first. Finish wedding tomorrow. Really? But you must today maybe. Just the weigh-in tomorrow. Maybe today you talk a lot. That's my job. Yeah. You should try it. Sahabat tinju dunia, tidak lama lagi pertarungan paling ditunggu akan segera digelar, yaitu perebutan gelar tak terbantahkan kelas berat ringan yang mempertemukan dua petarung hebat dan sama-sama belum pernah menyentuh kekalahan. Artur Beterbiev versus Dmitry Bivol. Meskipun belum digelar, namun banyak prediksi yang sudah beredar. Bahkan bursa taruhan pun juga tidak ketinggalan, di mana mereka menempatkan Dmitry Bivol sebagai unggulan dan Beterbiev sebagai underdog. Rekor 20 kali kemenangan KO dari 20 kali pertarungan tidak serta-merta membuat Artur Beterbiev diunggulkan dalam bursa taruhan kali ini. Sebaliknya, meskipun hanya 11 kali menang KO dalam 22 pertarungannya, Dmitry Bivol justru ditempatkan menjadi favorit. Sabuk gelar Beterbiev, seorang juara kelas berat ringan WBC, IBF dan WBO, juga tidak membuat bursa taruhan Silau dan Kingdom Arena Riyadh Arab Saudi akan menjadi saksi siapa petinju yang paling pantas dan ganas di 175 nanti. Ini adalah duel paling ditunggu dunia karena memperebutkan 4 sabuk gelar kelas berat ringan. WBC, IBF dan WBO di tangan Beterbiev dan WBA di tangan Bivol. Dan ini juga menjadi duel pertama antar sesama petinju Rusia di level tertinggi. Kebugaran Beterbiev kemungkinan menjadi salah satu penyebab bagi dirinya berada dalam situasi yang tidak diunggulkan. Dia harus berada dalam kondisi puncak untuk bisa melawan Bivol kali ini, sebab kondisi Bivol hampir dikatakan sempurna. Bivol mempunyai gerak maju mundur yang luar biasa dan pukulan jabnya juga menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Jika Beterbiev terlalu melindungi lututnya dari cedera kemarin, maka hal itu akan menjadi batu sandungan dan sangat tidak menguntungkan bagi dirinya, sebab Bivol terlalu perkasa jika dihadapi dengan 60 ataupun 70% kondisi Artur. Pada latihan terbuka kemarin di hadapan banyak awak media, juara kelas berat ringan WBC, IBF dan WBO ini tidak banyak mempertontonkan dan memperlihatkan gerakan berlari di sekitaran ring. Ia juga tidak memperlihatkan mobilitas dan kecepatannya seperti yang dipertontonkan oleh Bivol, sang juara WBA. Beberapa penggemar melihat ini sebagai tanda bahaya bahwa pernyataan Beterbiev tentang kesehatan lutut kanannya tidak benar. Ya, lutut Beterbiev belum pulih 100%. Dan ia akan mengalami masalah dengan Bivol kecuali ia dapat menyudahi pertarungan lebih awal dalam duel nanti. Ronde-ronde awal akan menjadi sangat menentukan bagi pertarungan ini. Beterbiev harus mampu mengejar dan menangkap Bivol secepatnya jika dia ingin laga berlangsung cepat. Sementara Bivol kemungkinan besar akan menggunakan mobilitasnya yang tinggi untuk membuat Beterbiev kesulitan. Bivol sangat mampu untuk membuat para lawannya frustasi dengan pergerakan dia di sekitaran ring sambil memberikan pukulan jab kemudian berlari lagi. Pertanyaannya, apakah Artur Beterbiev mampu memotong pergerakan Bivol nanti? Karena ini dapat dikatakan adalah salah satu kunci dalam laga tersebut. Diyakini pada laga itu, jika Bivol akan menjaga jarak dengan Beterbiev, Bivol sangat tahu bahwa jika dia dalam jangkauan Beterbiev, maka dia akan berada dalam bahaya besar. Pukulan Beterbiev terlalu kuat sehingga melakukan gerakan maju mundur yang menjadi andalan Bivol dalam laga kali ini akan sangat menguntungkan dirinya. Bivol terkenal dengan skill pergerakan tinju yang sangat brilian, stamina bagus, serta pukulan jab yang kuat menjadi penyebab bahwa Bivol menjadi unggulan dalam laga pamungkas ini. Sementara meskipun mempunyai rasio KO sempurna, namun Beterbiev justru memiliki beberapa kelemahan. Selain faktor usia, Artur juga belum pernah menghadapi lawan sekaliber Bivol yang mempunyai footwork luar biasa, sehingga dia harus betul-betul melakukan segala daya upaya untuk bisa menghentikan dengan cepat Dmitry Bivol. Ya, Bivol akan menusuk dan bergerak maju dengan cepat untuk melancarkan 2 pukulan lalu mundur. Bivol hampir selalu melancarkan 2 pukulan lalu mundur, itu bisa ditebak. Gayanya hampir selalu sama, menusuk, bergerak maju, menggunakan kombinasi kanan kirinya lalu mundur. Jadi Beterbiev harus terus menyerang dengan pukulan-pukulan kuat dan menyerang Bivol dengan tekanan-tekanannya tanpa henti.
Satu-satunya yang menjadi ambigu dari Peter Beef sekali lagi apakah lutut kanannya yang dioperasi sudah 100% telah siap digunakan. Sekedar diingat bahwa Peter Beef menjalani operasi pada bulan Mei kemarin untuk memperbaiki meniskusnya yang robek di lututnya, dan itu kemungkinan tidak cukup waktu bagi dirinya untuk melakukan pemulihan. Satu-satunya cara bagi Dimitri Bivol untuk menghentikan Arthur Peter Beef kali ini adalah dia harus bermain aman. Dalam arti Bivol harus sering berlari, namun tentu saja itu akan mendatangkan cemoohan dari para penggemar, terutama penikmat pay-per-view. Sudah dipastikan jika penonton tidak akan suka melihat bila Bivol bertarung perlarian sepanjang ronde. Mereka ingin pertarungan saling baku hantam, namun itu jelas sangat merugikan Bivol. Jadi idealnya Bivol tidak boleh bergerak sepanjang malam, karena jika dia sehebat yang dipikirkan banyak penggemar, ia seharusnya mampu mengalahkan Peter Beef dengan berbagai alasan. Ia lebih muda, lebih cepat, dan merupakan pemukul kombinasi terbaik daripada Peter Beef. Itu seharusnya sudah cukup untuk membuatnya diunggulkan. Bivol tidak boleh terlalu lama menerima pukulan Peter Beef. Secepat mungkin ia harus terus bergerak. Kita semua tahu bahwa Bivol tidak mempunyai kekuatan pukulan seperti halnya Peter Beef. Itu terlihat dan terbukti dalam rasio KO-nya yang kecil. Terakhir kemarin hanya Malik Zinat yang tumbang. Namun Zinat pun juga bukanlah petinju elit, sehingga wajar jika dia dihukum dengan keras oleh Bivol. Laga antara Peter Beef versus Bivol juga diyakini sebagai laga penting dalam karir mereka berdua, sebab baik Bivol maupun Arthur hanya punya sedikit lawan saat ini di 175 jika mereka berhasil melewati laga berbahaya ini. Siapapun yang menang ataupun kalah diyakini bahwa akan ada pertarungan kedua, sebab laga ini memang banyak diminati oleh banyak orang. Bahkan laga ulang mereka diprediksi akan lebih brutal dari laga pertama. Jika itu Bivol yang menang, maka besar kemungkinan dia akan menang angka. Namun, jika pun Peter Beef yang menang, maka juga kemungkinan akan menang KO. Kekuatan pukulan Peter Beef masih dilihat sangat mendominasi dalam laga ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah jika jahitan di kening Peter Beef dari pertarungannya saat melawan Marcus Brown kembali terluka, maka itu akan membuat dia lebih berbahaya. Karena Arthur menjadi sosok yang berbeda setelah berdarah-darah dalam pertarungan dengan Marcus Brown saat itu. Marcus Brown memiliki pukulan yang jauh lebih keras daripada Bivol, dan ia menghantam Peter Beef dengan pukulan keras di awal-awal ronde. Namun setelah Peter Beef mengenai mata kanannya pada ronde keempat akibat benturan kepala yang tidak disengaja, Arthur tampak seperti banteng yang marah, menerobos pukulan-pukulan Marcus yang hebat untuk mendaratkan pukulan-pukulannya ke kepala dan tubuhnya, sehingga pada ronde ke-9 Peter Beef akhirnya mengalahkan Marcus Brown. Gerakan kaki Dimitri Bivol harus tepat sasaran dalam pertarungan ini. Bivol mengatakan beberapa hari kemarin dalam sebuah wawancara bahwa dia harus memenangkan setiap ronde untuk mendapatkan kemenangannya melawan Arthur. Dari apa yang ia katakan, dapat disimpulkan jika Bivol akan bermain aman dalam laga ini, meskipun itu rentan dengan cemoohan para penggemar tinju. Ya, sahabat tinju dunia, apa komentar dan prediksi Anda dalam laga menarik ini nanti? Siapakah yang pada akhirnya akan mendapatkan gelar undisputed dan bagaimana cara mereka mendapatkannya? Tulis komentar Anda.